Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Islam memuliakan wanita. Karena sebelum datangnya Islam, wanita itu dianggap sebagai makhluk yang najis. Bagaimana sebelum datangnya Islam, wanita itu dihinakan. Ya, di barat wanita tidak boleh mandi sebelum datangnya Islam itu. Dimana kalau ada yang ketahuan mandi, dianggapnya dia sudah berzina. Demikian pula di masyarakat jahiliyah kaum musyrikin, wanita itu dianggap sebagai aib. Makanya tersebar di kalangan mereka mengubur hidup-hidup anak-anak wanita. Yang jelas ya, di masa kegelapan dulu, di masa jahiliyah, wanita itu benar-benar dihinakan sekali. Maka Islam pun datang. Maka Islam memuliakan wanita semulia-mulianya, mengangkat harkat mereka dan derajat mereka. Apa saja ya bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita? Yang pertama yaitu hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya wanita itu syaqa'iqur rijal, saudaranya laki-laki, nggak ada bedanya. Berarti itu menunjukkan bahwa wanita dengan laki-laki dalam Islam hak-haknya sama, tidak ada bedanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa wanita dan laki-laki sama-sama punya hak yang harus dipenuhi. Ya, Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam surat Al-Baqarah, walahunna mithlu rijali, ya, dan untuk para wanita itu sama dengan laki-laki dalam hak-hak. Ya, walaupun laki-laki diberikan oleh Allah sedikit kelebihan dari wanita dari sisi fisiknya dan yang lainnya, tapi secara umum wanita dan laki-laki tidak ada bedanya di hadapan Allah dalam melaksanakan syariat. Wanita dia wajib melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Ya. Maka tidak boleh dibedakan kecuali dengan dalil yang menunjukkan akan adanya perbedaan. Ya, seperti misalnya wanita tidak wajib berjihad dan bahwasanya jihadnya wanita adalah haji. Maka ya dibedakan. Nah ini saudaraku sekalian, ya ini pemuliaan yang pertama, bentuk pemuliaan yang pertama terhadap wanita itu bahwa Nabi mengatakan innaman nisa syaqa'iqur rijal, bahwa wanita itu syaqa'iqur rijal, saudarinya laki-laki, artinya nggak ada bedanya. Bentuk pemuliaan yang kedua apa itu? Bahwa seorang wanita, ibu-ibu sekalian, ketika masih kecil ia menjadi kemuliaan untuk orang tuanya.
dan kesempatan untuk orang tuanya agar mendapatkan pahala yang besar. Anas bin Malik meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu," rawahu Muslim. Siapa yang memelihara dua anak wanita, kata Nabi, siapa yang memelihara dua anak wanita sampai ia didik, sampai ia balik dan menikah, maka pada hari kiamat nanti kedudukan dia denganku seperti ini. Ya, Rasulullah SAW kemudian menempelkan jari-jarinya dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ya, hanya karena mendidik anak wanita dengan sebaik-baiknya dididik, ya diberikan haknya, ya berbuat baik kepada anak wanita, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira ini bagi mereka yang memelihara anak wanita dengan sebaik-baiknya dan mendidik mereka. Apa itu? Bahwasanya nanti pada hari kiamat ia sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ibu sekalian. Makanya bapak ibu yang misalnya anaknya perempuan semua, jangan sedih, justru ini Masya Allah luar biasa. Bapak ibu yang diberikan oleh Allah anak wanita, justru itu kesempatan yang agung, yang besar untuk bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika wanita itu telah besar dan menikah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku yang terbaik untuk istriku. Yang ketika telah menikah, menjadikan seorang laki-laki ketika ia berbuat baik kepada istrinya, ia menjadi manusia yang terbaik. Nabi mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW. Siapa itu? Khairukum li ahli, yang terbaik kepada istrinya. Ya. Wa ana, dan aku, kata Rasulullah, khairukum li ahli, aku yang terbaik untuk istriku, kepada istriku. Subhanallah, bagaimana Islam sangat memuliakan wanita, ibu-ibu sekalian. Ya, ketika seorang wanita menjadi istri, suami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk mempergauli istrinya dengan pergaulan yang baik, dengan akhlakul karimah. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian pergauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jika kalian tidak menyukai salah satu ya perangai istri kalian, bisa jadi Allah jadikan perangai yang tidak baik itu menjadi kebaikan buat kalian, kata Rasulullah. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa itu, wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira, dan Allah jadikan kebaikan yang banyak pada mereka untuk kalian itu. Masya Allah. Ya. Bayangkan ibu-ibu sekalian. Jadi seorang laki-laki yang terbaik itu bukanlah yang ia bisa ya melakukan sesuatu yang hebat untuk masyarakat, tidak. Justru laki-laki yang terbaik itu adalah yang paling baik untuk istrinya. Kalau masyarakatnya mengacungin jempol bahwa dia laki-laki yang hebat, tapi kalau istrinya mengatakan dia payah, ya, dia belum menjadi laki-laki yang terbaik. Subhanallah, saudariku sekalian. Ya. Dan Allah menjadikan memerintahkan para suami untuk bermuasyarah, bergaul, mempergauli istri dengan pergaulan yang baik. Itu hukumnya bukan pilihan, bukan. Artinya suami boleh memilih untuk bergaul dengan mereka dengan baik atau tidak, bukan. Tapi itu sebuah kewajiban. Allah perintahkan, wa ashiruhunna bil ma'ruf.
Ya, pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik, yang ma'ruf. Makanya mengerikan seorang suami yang semena-mena terhadap istrinya. Mengerikan seorang suami yang apabila emosi dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Azza wa Jal. Seorang suami kalau sudah marah dia mukul istrinya, tidak takut kepada Allah. Wallahi suami ini akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dia sudah menzolimi orang yang sudah seharusnya memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Allah perintahkan para suami demikian. Saudariku sekalian, memang Allah ciptakan wanita banyak kekurangannya. Di antara kekurangannya apa? Bahwa wanita itu lebih dominan perasaan daripada akal. Kenapa Allah ciptakan wanita itu lebih dominan perasaan daripada akal? Karena memang tugas wanita mendidik anak. Sementara anak sangat membutuhkan kasih sayang. Maka Allah ciptakan wanita itu lebih banyak perasaannya untuk kemaslahatan yang agung, demi untuk mendidik anak-anaknya, dekat dengan anak-anaknya dan yang lainnya. Maka ya, Allah menjadikan para wanita itu memang bengkok dia, betul. Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ. Para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in minadh dhila a'lah, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu paling atas. Fa in dhahabta tuqimah kasarta, kalau kamu paksa dia untuk diluruskan patah. Ya. Fa in taraktaha ma la zalat a'waj, kalau dibiarkan tetap aja bengkok. Maka Nabi memberikan kepada kita tips bagaimana menghadapi tulang yang bengkok. Kata Nabi, fastausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada wanita. Diperintahkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah kepada para wanita, kepada para laki-laki untuk berbuat baik kepada siapa? Wanita. Entah itu istrinya, ataupun anak wanitanya, ataupun bibinya, apalagi ibunya. Saudariku sekalian, lihat bagaimana Islam ya sangat memuliakan sekali. Wa idza tazawwajat kana dzalika bi kalimatillah wa mitsaqihil ghalidh. Ya, seorang laki-laki ketika menikahi wanita itu dengan menyebut nama Allah. Ya. Dan perjanjian yang berat. Allah menyebut ya pernikahan itu adalah perjanjian yang berat. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di dalam surat An-Nisa. Surat apa? Ya, surat An-Nisa. Allah mengatakan, "Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Bagaimana kalian hendak mengambil harta mereka, sementara sebagian kalian sudah mensetubuhi yang lainnya, dan para wanita itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Lihat, akad nikah itu disebut oleh Allah sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, bukan perjanjian yang murahan, bukan perjanjian yang ringan. Ya, Masya Allah. Demi apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa akad nikah itu perjanjian yang berat? Demi untuk melindungi hak-hak wanita, agar mereka tidak dizolimi oleh para laki-laki. Ya. Wa idza kanat umman kana birruha maqrunan bihaqqillah. Ketika wanita telah menjadi seorang ibu, maka haknya agung sekali. Bahkan haknya seorang ibu direndengkan dengan haknya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana.
Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hendaklah kalian berbuat ihsan kepada orang tua kalian. Masya Allah. Iya. Ternyata hak orang tua setelah hak Allah Azza wa Jal. Betapa agungnya. Orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Dan ternyata hak ibu 3 kali lipat lebih besar daripada hak ayah. Ya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Hai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk pergauli dengan baik? Kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Kemudian siapa hai Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa hai Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa hai Rasulullah? Baru bapakmu. Bayangkan seorang ibu, haknya terhadap anak-anaknya 3 kali lipat lebih agung daripada hak seorang ayah. Agung. Ya. Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah telah wasiatkan kepada anak-anak semuanya agar berbuat ihsan kepada orang tuanya. Lalu Allah menyebutkan keistimewaan seorang ibu. Ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah dan melahirkannya juga dalam keadaan susah payah. Iya. Maka itu menunjukkan hak ibu lebih agung daripada hak bapak. Lihatlah bagaimana Allah memuliakan seorang wanita ketika dia sudah menjadi seorang ibu. Ya. Allahu Akbar. Wa idza kanat ukhtan fahiya allati umira al-muslim bi salatiha wa ikramiha wal ghirati 'alaiha. Jika seorang laki-laki punya saudari wanita, punya adik atau kakak wanita, maka wajib seorang laki-laki itu untuk senantiasa berbuat baik kepada adik atau kakaknya yang wanita itu, menyambung silaturahim dengannya, dan harus dia punya rasa cemburu terhadap mereka. Iya, makanya dalam Islam ibu-ibu ya, ketika seorang wanita telah kehilangan suami, telah kehilangan orang tua, maka kewajiban berikutnya yang Allah embankan adalah kepada adik laki-laki atau kakak laki-lakinya yang harus memberikan nafkah kepada wanita tersebut. Ya, atau kepada pamannya jika masih ada. Di mana Islam mewajibkan semua pihak laki-laki untuk menafkahi wanita. Entah itu ayahnya, entah itu suaminya, entah itu kakak atau adiknya, entah itu pamannya. Wajib. Dilarang dalam Islam menelantarkan saudarinya seorang wanita. Tidak boleh. Ya. Wa idza kanat khalah kanat bimanzilatil fil birri wassilah. Bila wanita itu seorang bibi. Bibi itu biasanya saudarinya ibu ya. Kakak ibu atau adik ibu. Maka dalam Islam kedudukannya sama dengan ibu. Yang apabila ibu telah meninggal dunia, maka seorang anak wajib berbakti kepada bibinya, saudarinya ibu tersebut. Ya. Masya Allah. Wa idza kanat jaddah aw kabira fis sin zadat qimatuha lada auladiha. Apabila si wanita telah tua renta, maka haknya lebih besar lagi. Lebih besar lagi atas anak-anaknya. Ya. Lihatlah saudariku sekalian, Masya Allah, bagaimana Allah memuliakan wanita semulia-mulianya. Allahu Akbar. وَإِذَا كَانَتْ بَعِيدَ عَنِ الْإِنسَانِ لَا يُدْنِيهَا قَرَابَةً أَوْ جِوَارٍ كَانَ لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ الْعَامِ مِنْ كَفِّ الْأَذَى وَغَضِّ الْبَصَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. Kalau wanita ini tidak ada hubungan rahim sama sekali dengan kita, alias wanita ajnabiyah, Islam pun ia mewajibkan laki-laki untuk
menghormati wanita tersebut dengan menundukkan pandangannya, tidak jelalatan, tidak melototin wanita, tidak bercampur baur dengan wanita. Ya, supaya kehormatan wanita tersebut tetap terpelihara. Karena dengan adanya campur baur laki-laki perempuan, ibu, wanita menjadi terhina. Wanita menjadi mangsa para laki-laki hidung belang. Ya. Dengan adanya campur baur itu bisa menyeret kepada zina. Dengan adanya campur baur akhirnya apa? Ya. Seperti yang ada kita lihat di negeri-negeri barat itu, Bu. Campur baur itu membuat para wanita menjadi liar, merusak rumah tangga, ya, terjadi perselingkuhan, ya, merusak moral para pemuda, dan para wanita pun kemudian tidak punya iffah dan kehormatan lagi akibat campur baur. Maka Allah melarang, ya, terjadi campur baur antara laki-laki dan wanita. Untuk apa? Memuliakan wanita. Ya. Wa ma zalat mujtama'at al-muslimin tara hadhil huquq haqqa ri'ayah. Demikian masyarakat Islam sangat memperhatikan ini. Supaya apa? Supaya wanita berada pada kedudukannya yang mulia. Allah wajibkan para wanita untuk menutup aurat. Supaya apa? Supaya ia tidak dihinakan. Karena wanita yang mempertontonkan auratnya ke semua laki-laki, hakikatnya dia sedang merendahkan dirinya, menghilangkan kemuliaannya. Semua laki-laki bisa melihat kecantikan dirinya, apa bedanya dengan pelacur? Ya. Adapun wanita yang menutup auratnya, tidak memperlihatkannya kecuali kepada suaminya, maka sungguh wanita ini selalu terpelihara kemuliaannya. Mulia ia di sisi Allah Azza wa Jalla, dan mulia ia di hadapan makhluk. Nah, saudariku sekalian, Allah menyuruh wanita pakai jilbab bukan hendak membatasinya, tidak sama sekali. Justru ingin memuliakannya. Silakan lihat, jangan jauh-jauh lah. Kita nih sedang berada di Bali, Mas. Yang banyak turis-turis pakai pakaian setak senonoh, nggak peduli. Aurat dipertontonkan dan diumbar. Apa yang terjadi? Apakah para laki-laki menghormati mereka? La. Ya. Mereka menjadi bahan pandangan setiap laki-laki yang hidung belang, yang mata keranjang. Ya. Apakah dengan seperti itu wanita menjadi mulia? La, sama sekali. Sudahlah ia di mata Allah rendah. Demikian pula di hadapan manusia pun rendah dia. Saudariku seiman, azani Allah wa iyyakum. Min ikramil Islam lil mar'ah an amaraha bima yasunuha wa yahfadhu karamataha wa yahmiha minal alsinatil badhi'ah wal a'yun al ghadirah wal aydi al batishah fa amaraha bil hijabi was sitr wal bu'd an tabarruj wa anil ikhtilati bir rijal al ajanib wa an kulli ma yuaddi ila fitnatiha. Di antara pemuliaan Islam terhadap wanita, Islam memerintahkan wanita untuk menjaga dirinya, menjaga kemuliaan dan kehormatannya, supaya terpelihara dari pandangan mata yang jelalatan dan dari tangan-tangan yang usil. Islam memerintahkan wanita untuk memakai hijab, menutup diri, jauh dari tabarruj, tidak ikhtilat dengan para laki-laki. Demikian pula Islam menyuruh supaya wanita menjauhi segala macam yang bisa mengumbar fitnah. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatannya, ibu-ibu. Ya.
Makanya perumpamaan wanita muslimah itu bukan seperti bunga yang bisa didatangi oleh setiap kumbang. Kalau ibu-ibu dimisalkan bagaikan bunga, jangan mau, Bu. Itu bunga desa. Yang namanya bunga, setiap kumbang bisa datang. Setiap mata bisa melihat, itu bunga namanya. Tapi perumpamaan wanita muslimah itu, Ibu, seperti apa? Mutiara yang berada di dalam kerang. Tertutup, iya, di dalam kerang yang rapih. Di dasar lautan sana. Tapi harganya mulia sekali. Harganya mahal, dicari orang. Itulah perumpamaan wanita-wanita muslimah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, ya, bagaikan mutiara dalam kerang, ya, bukan bagaikan bunga yang indah, merekah, yang menebar senyum kepada setiap orang, tidak sama sekali. Nah, ibu-ibu sekalian, min ikramil islamilah, di antara bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita, an amara zawj bil infaqi 'alaiha wa ihsani mu'asyaratiha wal hadar min dhulmiha wal isaati ilaiha. Allah perintahkan suami untuk cari nafkah, sedangkan wanita fokus di rumah mendidik anak. Allah tidak wajibkan wanita untuk cari nafkah, karena Allah menciptakan wanita dari tulang apa? Tulang rusuk, bukan dari tulang punggung. Tulang rusuk itu bagusnya apa? Terlindung. Iya. Beda dengan tulang punggung. Maka sungguh aneh ketika ada seorang laki-laki membiarkan istrinya mencari nafkah sementara dia enak-enakan di rumah. Wallahi, ini laki-laki yang tidak baik. Tidak punya rasa kecemburuan. Allah yang memerintahkan agar suamilah yang menginfak, dia mencari nafkah untuk istrinya. Dan Allah perintahkan untuk istri agar dia berterima kasih kepada suaminya dan qanaah dengan apa yang diberikan kepada suaminya ketika suaminya ternyata penghasilannya pas-pasan. Iya. Subhanallah. Bahkan di antara bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita, yaitu Islam membolehkan seorang wanita minta cerai kalau ternyata suaminya menzolimi dirinya, tidak memberikan nafkah kepadanya, dikit-dikit mukul, kata-katanya kasar. Maka untuk menghindarkan kezoliman terhadap sang wanita, Allah bolehkan sang wanita pun, ya, mengajukan perceraian. Supaya apa, ibu-ibu sekalian? Supaya dia selamat dari kezoliman laki-laki. Demi untuk apa? Menjaga kehormatan seorang wanita. Masya Allah. Dahulu di zaman Nabi, Ibu, ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku punya suami. Aku tidak cela agama dan akhlaknya. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, ya Rasulullah. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tapi aku tidak suka kalau aku jatuh kepada kufur dalam Islam." Rupanya si istri ini dari semenjak menikah dengan suaminya nggak bisa mencintai suaminya. Bahkan suatu ketika dia melihat suaminya berjalan dengan para sahabat yang lain, ternyata suaminya yang paling jelek. Semakin tidak cinta istri itu kepada sang suami. Takut, ya, ketidakcintaan dia kepada sang suami membuat ia apa? Durhaka sama suami. Dan itu termasuk kufur dalam Islam. Takut dia. Maka datanglah kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ya,
Aku tidak cela suamiku dalam agama dan akhlaknya, bagus suamiku agamanya dan akhlaknya. Tapi aku tidak suka kalau aku jatuh dalam kufur dalam Islam. Aku takut kalau aku durhaka kepada suamiku, kalau ternyata aku tidak bisa mencintainya, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aturiddina alaihi hadiqata? Kamu bersedia enggak untuk mengembalikan sebidang kebun yang pernah dahulu dijadikan mahar untukmu? Bersedia, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun kemudian memisahkan suami istri tersebut. Lihat, untuk memuliakan wanita diizinkan oleh Rasulullah SAW. Semua itu untuk apa? Menjaga kehormatan seorang wanita. Ya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Wa abaha li zawja an tufariqa az-zawj idza kana zaliman laha sayyi'an fi mu'asharatiha. Wanita boleh minta cerai dan mengajukan khulu kalau ternyata suaminya zolim, buruk akhlaknya, tidak mempergaulinya dengan pergaulan yang baik. Ya falaha an tufariqahu ala iwad tunfiq ma'az zawj fihi. Boleh dia mengajukan khulu, yaitu dengan cara mengembalikan maharnya. Ya. Supaya apa? Supaya terhindar darinya kezoliman sang suami itu. Ya. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Islam sangat menjaga hak-hak seorang wanita. Di antara bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita apa, Bu? Nahal Islam az-zawj an yadrib zawjatahu bila musawwigh. Islam melarang suami memukul istrinya tanpa alasan yang syar'i. Tanpa alasan apa? Yang syar'i, tidak boleh. Apalagi kalau cuma marah doang, ingin balas dendam, seorang wanita laki-laki yang hanya marah kemudian mukul istrinya, la haula wala quwata illa billah, haram alaih. Ini zalim. Iya. Wa ja'ala laha al-haqq al-kamil fi an tashku halaha ila awliyaiha aw an tarfa'a lil hakim amroha. Kalau ternyata suaminya mukul dia, ya, tanpa hak, tanpa alasan yang syar'i, maka pada waktu itu dalam Islam boleh seorang wanita melaporkan perbuatan suaminya kepada siapa? Kepada hakim atau kepada yang berwajib. Alhamdulillah, ya, di negeri kita ada undang-undang KDRT. Artinya siapapun suami yang melakukan kekerasan kepada istrinya, sang istri boleh melaporkan itu kepada apa? Ya, polisi ataupun hakim, supaya kemudian si suami ditangkap dan dipenjara. Ya, itu bagus, itu sejalan dengan syariat Allah Azza wa Jal untuk melindungi wanita dari kezaliman. Ya. Walaysa husnul mu'asyara amran ikhtiyariyan matrukan lizawj an insya'a fa'alah wa insya'a tarakah, bal huwa taklifun wajib. Ya. Seorang suami berbuat baik kepada istri itu hukumnya wajib, bukan sebatas pilihan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Karena Allah telah memuliakan laki-laki dan wanita itu dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah muliakan kami telah muliakan anak-anak Adam, dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan dengan kendaraan, dan kami berikan kepada mereka rezeki dari rezeki yang halal dan thayyib, dan kami lebihkan anak Adam di atas seluruh makhluk dengan banyak kelebihan.
Ya, lihat Allah mengatakan kami telah memuliakan anak Adam, masuk padanya laki-laki dan wanita. Karena mereka mulia, wajib kita muliakan mereka, tidak boleh kita hinakan. Tidak boleh seorang suami meremehkan istrinya atau istrinya meremehkan suaminya, tidak boleh. Ya. Tidak boleh seorang suami hanya karena menemukan ada kekurangan pada istrinya, dia langsung membencinya, langsung berbuat tidak baik kepadanya. Haram alaih. Rasulullah SAW sabda, la yakrahu mu'minun mu'minah fa in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Tidak boleh seorang suami membenci istrinya kalau ia tidak suka kepada salah satu akhlaknya, dia masih suka kepada akhlak yang lain. Ya, artinya jangan fokuskan memikirkan kekurangannya. Sebab kalau kita cari-cari kekurangan pasangan kita, pasti ketemu. Seorang istri kalau nyari-nyari kekurangan suaminya pasti ada. Seorang suami mencari-cari kekurangan istrinya pasti ada. Manusia bukan malaikat. Ya. Tapi jangan fokuskan kepada kekurangannya. Fokuskan kepada sifatnya yang kita sukai dari dia. Lihat bentuk pemuliaan Islam. Ya. Nah, subhanallah, saudari-saudariku sekalian. Boleh Islam mengizinkan seorang suami memukul istrinya kapan? Kalau si istri berbuat maksiat dan sudah dinasehatin tapi tidak mau dengar, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dengan pukulan yang tidak membuat memar, ya. Wa innama huwa dharbun lil hajati wat ta'dib. Tapi pukulan ini hukumnya hanya untuk kebutuhan dan pemberian pelajaran saja. Tashabuhu atifatul murabbi wal muaddib, itu pun juga memukulnya bukan karena ingin balas dendam atau memuntahkan kekesalan, bukan. Tapi memukulnya seperti seorang guru kepada muridnya untuk memberikan pelajaran. Ya. Dan itu pun juga pukulannya diberikan syarat-syarat dalam Islam. Kapan boleh memukul istri? Syaratnya yang pertama, antusira zauja alal isyan. Si istri tetap ngeyel di atas maksiat, tidak mau taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Yang kedua, an yatanasabal iqab ma'ana'ut taksir. Disesuaikan sanksi untuk istri sesuai dengan penyimpangannya. Semakin berat sanksinya, semakin berat juga berat penyimpangannya, semakin berat sanksinya. Iya, dengan cara dipukul, dinasihatin dulu baik-baik. Enggak juga dipukul, enggak juga dihajar di ranjangnya, enggak diajak ngomong, dicuekin. Enggak juga berubah. Akhirnya ditalak, enggak masalah. Untuk apa? Supaya si istri mau mikir, mau kembali kepada Allah. Itu pun tujuannya baik, supaya istri kembali kepada Allah, supaya istri kembali kepada syariat Allah. Karena seorang suami tujuannya adalah membawa istrinya ke surga, bukan ke neraka. Nah, ketika si istri maunya pengen masuk neraka, si suami berusaha memberikan yang terbaik untuk istrinya agar ia mau masuk surga. Tapi kalau ternyata istrinya ngeyel maunya masuk neraka, ya sudah tidak bisa lagi diajak ke surga, maunya masuk neraka, maka si suami pun diizinkan dalam syariat, Pak, untuk menjaga agamanya, ya, untuk menceraikan istri seperti itu. Karena memang rumah tangga dibangun dalam Islam untuk memperbaiki iman, memperbaiki agama, dan supaya berjalan bersama bergandeng tangan menuju surga. Ya. Saudariku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum.
Kemudian syarat selanjutnya apa? Boleh memukul istri, an yastahdzir annal maqsud min ad-darb al-ilaj wa ta'dib wa zajr la ghair. Ketika suami mukul istrinya, dia harus betul-betul sadari bahwa dia mukul itu tiada lain adalah untuk memberi obat terhadap penyimpangannya. Ya. Obat yang terbaik. Kemudian syaratnya apa lagi? An yatajannab al-amakin al-makhufah, menjauhi memukul kepala, wajah. Ya. Apalagi sampai membuat memar, bonyok gitu. Haram dalam Islam, Bu. Masya Allah, inilah Islam. Bagaimana Islam memuliakan seorang apa? Wanita. Nah inilah. Jadi sangat tidak benar ya klaim orang barat yang mengatakan bahwa wanita itu sangat terbatas dalam Islam. Naam, terkadang pembatasan itu kalau tujuannya untuk menjaga kemuliaan itu menjadi sebuah kebaikan. Adapun kemudian tanpa batas menjadikan si wanita jadi bagaikan binatang sehingga wanita itu direndahkan, itu namanya bukan untuk memuliakan. Kalau orang barat pengen wanita itu dilepas tanpa batas, merdeka, boleh dia berbuat seenaknya sudah. Dia mau zina, terserah dia, selama suka sama suka. Dia mau selingkuh, terserah dia, selama suka sama suka. Dalam dunia barat silahkan aja, tapi dalam Islam tidak. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan mudarat besar. Ya. Hancurnya rumah tangga, tersebarnya perzinahan, rusaknya moral, rusaknya masyarakat dan yang lainnya. Nah, memang sengaja syaitan dari zaman dahulu ya ibu-ibu berusaha bagaimana supaya wanita itu mengumbar aurat. Kenapa setan iblis begitu semangat menggoda Nabi Adam dan Hawa supaya makan buah yang terlarang? Karena ketika Adam dan Hawa memakan pohon yang terlarang itu akan terlepaslah pakaiannya, terbuka auratnya. Iya. Sebagaimana Allah kisahkan itu dalam surat apa? Al-A'raf. Ya, Allah berfirman, "Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah." Ketika keduanya yaitu Adam dan Hawa menikmati pohon yang dilarang itu, memakannya, maka terbukalah aurat mereka berdua. Maka keduanya berusaha menutupi auratnya dengan dedaunan surga. Daun apa nggak tahu. Nggak perlu ibu nanya, Ustadz daun apa? Daun kelor apa daun talas? Allah tidak pernah memberitahu. Iya. Rupanya, kenapa Allah melarang memakan pohon yang terlarang itu? Supaya aurat mereka terjaga. Tapi iblis berusaha semangat gimana caranya keduanya makan. Terbukalah auratnya. Seperti halnya di zaman sekarang, ibu. Iblis dan bala tentaranya berusaha terus gimana supaya wanita keluar dari rumah mempertontonkan auratnya. Sebab ketika wanita telah berani keluar rumah mempertontonkan auratnya, itu menjadi sumber malapetaka, sumber fitnah dan kerusakan pada masyarakat. Dahulu di zaman Bani Israel, ibu-ibu, kerusakan pertama kali terjadi itu dari wanitanya dulu. Sebagaimana Nabi SAW sabda, ya inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Kata Rasulullah SAW, dunia itu hijau dan ranum, membuat orang banyak tertipu. Dan Allah menjadikan kalian khalifah. Khalifah itu
ya, yang saling menggantikan satu sama lain, makna khalifah di situ. Dan Allah akan melihat bagaimana perbuatan kalian di dunia ini. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia, dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Karena fitnah yang pertama kali menimpa Banu Israel dari wanitanya. Berarti ibu-ibu, suatu bangsa kalau wanitanya baik, maka baiklah bangsa tersebut. Dan suatu bangsa kalau wanitanya rusak, rusaklah bangsa tersebut. Makanya tonggak kebaikan suatu bangsa itu wanita. Wanita. Kalau wanitanya solehat-solehat, baik-baik, mereka akan mencetak generasi-generasi yang Masya Allah keimanannya kuat, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau wanitanya rusak-rusak, yang ada ya keturunan-keturunan yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Ini ibu-ibu sekalian. Berarti betapa agung dan luhurnya wanita, ibu. Mungkin ada yang bertanya, lalu kenapa Ustadz wanita itu kalau keluar kota harus pakai mahram segala? Ini kan kayaknya kita dibatasi banget, nggak bisa kemana-mana. Kita katakan kepada wanita ini, wahai wanita, Allah wajibkan kalian pergi dengan mahram, tiada lain untuk memuliakan kalian, supaya kalian tidak menjadi mangsa para musang-musang berbulu domba. Supaya kalian tetap terjaga, wahai wanita. Sudah kita sebutkan tadi, kalau membatasi tujuannya untuk menjaga kehormatan, maka ini sebuah kemuliaan. Adapun kemudian ya melepaskan begitu saja tanpa pembatasan yang mengakibatkan si wanita tercampakkan, terhina, dan yang lainnya, ini bukanlah pemuliaan namanya. Iya. Sabarlah. Allah mengingatkan kepada kita semua, dunia itu sementara. Sabarlah untuk menaati Rabbmu. Allah tidak pernah menzolimi para wanita kok. Allah wajibkan wanita untuk memakai mahram, adanya mahram itu karena Allah tahu wanita itu daya pikatnya luar biasa. Fitnahnya dahsyat untuk laki-laki. Fitnah terbesar dan terberat untuk laki-laki siapa? Wanita, ibu. Rasulullah yang mengatakan begitu dalam hadisnya. Ya, ma taraktu ba'di fitnatan hi adharru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berat untuk laki-laki dari wanita. Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Rasulullah berbicara dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Memang Allah jadikan wanita itu daya pikatnya luar biasa. Fitnahnya untuk laki-laki luar biasa. Maka demi untuk keamanan wanita dan keselamatan wanita dan terpeliharanya wanita, maka dia diperintahkan oleh Allah untuk pergi bersama mahramnya. Karena wanita itu kalau keluar rumah, ibu, disebutkan dalam hadis, yang akan menjadi pembimbing dia adalah setan. Rasulullah bersabda, "Idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafa syaitan." Apabila wanita keluar dari rumahnya, setanlah yang akan menjadi musyrifnya. Musyrif itu artinya pembimbing, pengampunya. Ya. Wa aqrabuhunna ilallah wa hunna fi qa'ri buyutihinna. Dan sedekat-dekatnya wanita kepada Allah ketika mereka berada di rumah-rumah mereka, terpelihara kehormatannya, terpelihara syahwatnya. Iya. Untuk apa itu semuanya? Sekali lagi, Bu, untuk memuliakan wanita. Allah perintahkan wanita untuk banyak tinggal di rumah untuk memuliakan mereka. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan tabarruj seperti tabarruj kaum jahiliyah yang pertama. Kenapa Allah perintahkan wanita untuk banyak tinggal di rumah? Karena disitulah kemuliaan mereka ada di rumah. Wanita semakin sering keluar rumah, semakin liar hatinya.
Apalagi wanita sudah sangat mudah terpedaya dengan penampilan seorang laki-laki yang menyeringaikan senyumnya. Iya. Wanita sangat mudah tertipu karena ia memang tercipta dari tulang yang bengkok. Allah yang lebih tahu tentang ciptaannya. Bukankah laki-laki dan wanita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Maka Allah menurunkan syariat tentu yang paling cocok untuk mereka, Bu. Iya. Maka subhanallah, bandingkan oleh Ibu wanita yang sering di rumah dengan wanita yang banyak keluar rumah. Bandingkan mana yang lebih bertakwa di antara mereka. Adakan survei, dan survei memang membuktikan wanita yang sering di rumah lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan wanita yang sering keluar rumah. Iya. Saudariku sekalian, sekali lagi itu bukan untuk menzolimi wanita. Sekali lagi itu semua untuk memuliakan wanita. Iya. Makanya Ibu, mana yang lebih Ibu pilih? Allah membatasi Ibu untuk kemuliaan Ibu di dunia dan akhirat? Ataukah Ibu maunya terlepas dari ikatan Allah Azza wa Jal, lalu Ibu seenaknya mengikuti hawa nafsu, sehingga membuat Ibu pun terhina di dunia dan akhirat? Tentu wanita yang muslimah, yang menginginkan surga Allah Azza wa Jal, dia akan lebih memilih diberikan oleh Allah pembatasan di dunia demi untuk kemuliaan dunia dan akhirat. Kalau kita, wahai laki-laki dan wanita, gak mau dibatasi oleh Allah, dan kita maunya memerdekakan diri kita dari batasan Allah, kita gak mau diatur sama Allah, kita mau bebas sebebas-bebasnya, ingat, di neraka akan ada penjara yang sangat sempit sekali. Baca oleh Ibu dalam surat Al-Humazah, innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Sesungguhnya mereka di dalam api neraka itu ditutup rapat, fi amadim mumaddadah, dan mereka diikat dalam tiang-tiang. Dalam neraka sangat tidak bebas. Ikatan neraka sangat panas dan sangat kuat dalam tempat yang sangat sempit sekali. Silahkan pilih mana, diikat di neraka atau diikat di dunia. Kalau kita di dunia diikat dengan syariat Allah Azza wa Jal untuk kemuliaan kita, untuk kenikmatan diri kita di dunia dan akhirat, lebih baik kita diikat di dunia dengan syariat Allah daripada kita diikat dalam api neraka di tempat yang sangat sempit dan sangat panas sekali. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ibu-ibu sekalian, wallahi Ibu, silakan bandingkan bagaimana pemuliaan Islam terhadap wanita dengan pemuliaan selain Islam terhadap wanita. Sangat jauh sekali, sangat jauh. Iya. Islam sangat memuliakan wanita, memelihara kehormatan mereka, Ibu. Nah, inilah ibu-ibu sekalian ya. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini, Ibu, semakin menguatkan Ibu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, Ibu. Semakin menguatkan Ibu ya untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhi larangan-larangannya. Karena itulah, disitulah terletak kemuliaan kita, Ibu. Kemuliaan manusia itu terletak pada ketundukan dia kepada pencipta alam semesta. Semakin dia tunduk, patuh kepada Allah, semakin Allah muliakan semulia-mulianya. Semakin kurang tunduk kepada Allah, semakin dia dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla sehina-hinanya. Demikian ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan kita punya
beberapa waktu untuk tanya jawab. Nah, apa yang harus dilakukan seorang istri ketika mengetahui suaminya sedang dekat dengan wanita lain? Waduh, dan ketika suami selalu pulang malam dengan alasan banyak pekerjaan, apa istri harus mempercayainya? Dan apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Ibu, berdandanlah secantik-cantiknya di hadapan sang suami. Berdandanlah secantik-cantiknya di hadapan sang suami. Puaskan syahwatnya, Bu. Karena biasanya seorang laki-laki dekat dengan wanita lain, terkadang di antara sebabnya kurangnya terpenuhi syahwatnya. Ya. Di luar sana banyak perempuan cantik, sementara ibu di rumah pakaiannya seadanya, nggak pernah dandan, nggak pernah menor, baunya acem. Gimana suami tidak akan melirik wanita lain? Iya. Nah, cobalah ibu sekarang perbaiki. Kenapa suamiku kok bisa melirik wanita lain? Apa yang kurang dari diri saya? Maka ibu berdandanlah secantik-cantiknya. Puaskan syahwatnya suami, Bu. Iya. Bilang kepada dia, Mas, daripada kamu melihat wanita-wanita yang tak halal buatmu di luar sana. Iya. Aku akan layani kamu dengan sebaik-baiknya. Aku akan puaskan kamu. Iya. Ini, Ibu. Cuman sekali lagi, ada faktor yang kedua yang menyebabkan si suami dekat dengan wanita lain. Apa itu? Yaitu kefasikan suami. Suami hatinya berpenyakit, terkena penyakit syahwat, suka chattingan sama akhwat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ingin selalu melakukan pendekatan dengan sang akhwat tersebut. Ya, akibat daripada apa? Si suami punya penyakit hati, mata yang tak bisa dijaga, jempol yang tak pernah berhenti mengetik untuk chattingan dengan sang wanita. Iya. Ini wanita, laki-laki seperti ini, Bu. Akibat penyakitnya ini akhirnya dia Allah palingkan dari yang halal kepada yang haram. Yang seharusnya dia menikmati yang halal, dia lebih menikmati yang haram. Wallahi, Bu. Ketika ibu mendapatkan laki-laki seperti ini, misalnya dia dekat dengan wanita bukan karena kesalahan ibu sudah berusaha berbuat baik, ibu berusaha untuk memuaskan syahwatnya, ibu sudah berusaha berdandan cantik kepada dia, tapi tetap saja dia seperti itu menunjukkan adanya penyakit di hatinya. Maka sikap ibu hanya dua. Sikap yang pertama, ibu berbesar hati dan berkata, Mas, udahlah nikahi saja wanita itu. Daripada kamu berzina, ya, membuat kamu masuk neraka. Sudah kamu nikahi dia. Ya, asal kamu selamat, Mas, dari api neraka. Maka ini tingkatan yang sangat tinggi, Bu. Ya, tapi jarang wanita yang seperti ini masalahnya. Nggak bakalan aku biarkan dia menikahi dia, enak aja. Ya. Atau yang kedua, ya, ibu berusaha untuk memberikan nasihat yang terbaik kepada dia dengan cara mengajaknya ke majlis taklim, duduk di majlis ilmu, ya, mendengarkan nasihat-nasihat dari para asatidzah, diberikan mau'idhah hasanah, ditakut-takuti ia dengan api neraka, ya. Nah ini, Bu, kalau memang
Dekatnya si suami kepada sang wanita ini memang karena suaminya penyakitan, penyakit hati. Ya. Nah ini Bu, makanya Masya Allah, memang susah Bu, tinggal di tempat yang banyak sekali fitnah tuh, dahsyat. Jangankan di Bali, di Jakarta saja banyak ikhwan, akhwat cerai gara-gara Facebook, gara-gara media sosial. Ada seorang ikhwan ngadu ke saya, Ustadz, semenjak saya kasih istri saya HP, istri saya berubah Ustadz sekarang. Berapa bulan? 3 bulan ini Ustadz. Semenjak antum kasih HP ya? Betul Ustadz. Semenjak dia main Facebook ya? Betul Ustadz. Periksa HP-nya. Sepertinya dia ada kedekatan dengan seorang laki-laki yang berusaha menggodanya. Benar ternyata. Iya. Gara-gara itu. Dan kabarnya sudah cerai. Iya. Si istri terpikat dengan laki-laki yang lain di Facebook. Sebaliknya lagi ada akhwat yang bilang, Ustadz, suami saya kalau Facebookan sampai jam 3 malam Ustadz. Ketika saya ingatkan bilangnya, saya sedang dakwah. Ajib. Ustadz aja dakwah nggak sampai jam 3 malam mas. La haula wala quwata illa billah. Ini modus ini. Modus dakwah padahal tujuannya syahwat. Hati-hati. Ya. Banyak sekali. Badannya di rumah, tapi hatinya melanglang buana kesana kemari. Makanya perintah Allah yang mengatakan waqarna fi buyutikunna, dan wahai wanita tinggallah di rumah-rumah kalian. Tinggalnya bukan sebatas badan, tapi juga hatinya tinggal di rumah. Adapun kemudian badannya di rumah, hatinya melanglang buana kenalan dengan para laki-laki dan yang lainnya, hakikatnya dia tidak tinggal di rumah. Namun zaman sekarang ini dahsyat sekali. Wallahi Bu, ini yang namanya ini nih HP banyak sekali mencabut pohon keimanan dari banyak manusia Bu. Banyak merubah pribadi-pribadi manusia Bu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Anda pernah dengar kajian puasa Senin Kemis itu tidak ada hadisnya, apa benar Ustadz? Ada. Cuma memang masalah diikhtilafkan apakah itu termasuk hadis yang hasan atau dhaif. Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan para masyayikh merajihkan bahwasanya hadisnya hasan atau bahkan sahih. Sementara sebagian ulama lagi ya lebih condong mendhaifkan. Sehingga mereka mengatakan bahwa puasa Senin Kemis itu tidak disyariatkan. Dengan bukti ketika Abdullah bin Amr bin Al-As ditegur oleh Rasulullah SAW yang puasa setiap hari, Rasulullah menganjurkan dia puasa ya 3 hari setiap bulan. Kata Abdullah bin Amr apa? Aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah. Kalau begitu berpuasalah setiap 3 hari sekali. 2 hari puasa, buka, sehari apa? Berbuka. Kata Abdullah bin Amr apa? Aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu puasalah sehari, berbuka sehari. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih itu dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih utama dari itu. Dan di situ tidak ditunjukkan Rasulullah puasa Senin Kemis lah. Sehingga dijadikan hujah juga hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ini, bahwa itu menunjukkan puasa Senin Kemis nggak ada. Iya. Namun wallahu a'lam, di dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa hadisnya hasan insyaallah. Tentang puasa Senin dan Kamis. Di antaranya riwayat Abu Daud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya
mengatakan bahwa setiap hari Senin dan Kamis amalan-amalan hamba akan ditampakkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya hamba-hambanya kecuali musyahin, kecuali 2 orang yang bertengkar. Di antaranya juga hadis bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang hari Senin. Kata Rasulullah, itu adalah hari yang aku dilahirkan padanya. Iya, dan Rasulullah memperbanyak berpuasa di hari Senin dan Kamis. Allahu a'lam. Iya, ini pendapat yang saya pandang itu yang lebih kuat. Walaupun tentunya yang namanya pendapat kan bisa berubah suatu ketika ya. Bagaimana cara berbakti terhadap ibu yang mudah bersilat lidah? Masya Allah, berat ini. Bu, kalau ibu atau bapak punya ibu yang mudah bersilat lidah, pintar bersilat lidah, kalau bersilat lidahnya untuk kebaikan dan tidak menyimpang dari syariat, taati. Tapi kalau bersilat lidahnya untuk supaya melanggar syariat, jangan taati. Jadi lihat, silat lidahnya ini untuk keperluan apa? Untuk ya supaya sesuai syariatkah? Perkara yang tidak menyimpang dari syariatkah? Kalau memang tidak menyimpang dari syariat, tetap taati ibumu, taati ibu. Iya. Sabar. Iya. Bagaimana caranya wanita kepada kedua orang tua setelah menikah? Nah, ibu, kalau wanita kalau sudah menikah, hak suami lebih besar daripada hak orang tuanya. Maka ketika seorang wanita sudah menikah, bakti ibu kepada suami harus lebih besar daripada kepada orang tua ibu. Ibu-ibu kok ngobrol? Ini kebiasaan ibu-ibu di mana-mana ya. Di Jakarta, di mana-mana kalau tanya jawab tuh ngobrol. Iya. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu nih, mau tanya jawab apa mau ngobrol? Bu, mau tanya jawab apa mau ngobrol? Kalau mau ngobrol ya udah saya tutup. Kalau mau tanya jawab kita lanjutkan. Hah? Kok nggak ada jawaban? Lanjut. Alhamdulillah. Jadi ibu ya, kewajiban ibu kepada suami lebih besar daripada kepada siapa? Orang tua. Namun seorang suami yang baik, dia akan mendukung istrinya berbakti kepada orang tua. Iya. Karena walaupun bagaimana dia seorang anak statusnya, dia punya orang tua yang harus dia juga berterima kasih kepadanya. Iya. Apakah syarat nikah waktu ijab qabul suami harus salaman dengan penghulu? Yang enggak lah. Saya belum menemukan justru dalilnya syariat salaman saat akad nikah. Mana dalilnya? Untuk mengatakan itu sunnah butuh dalil loh. Ya. Memang ini menjadi sebuah kebiasaan kita di masyarakat, Pak. Dimana kebiasaannya kalau akad nikah salaman. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu bisa jadi hukum selama tidak bertabrakan dengan syariat. Karena ya hal seperti ini tidak bertabrakan dengan syariat, boleh saja. Tapi jangan diyakini itu hukumnya sunnah. Ya. Ya. Karena saat peraturan COVID ini kan nggak boleh salaman, Ustadz. Ya nggak masalah, tetap sah. Yang penting ijab qabulnya. Salaman tuh bukan termasuk rukun nikah, enggak.
Tidak pula syarat sah nikah, enggak. Ya. Saya seorang istri yang memiliki penghasilan sendiri. Niat saya karena untuk membantu suami dan ingin memiliki amal sedekah tersembunyi. Tapi suami saya terkadang bertanya kemana saja saya alokasikan penghasilan saya. Apakah saya harus jujur Ustadz soal sedekah saya? Ibu, kalau ibu bersedekah, suami nanya dikemanain aja tuh duit kamu, boleh. Bahkan termasuk adab dalam Islam, suami minta izin dulu. Mas, saya minta izin. Walaupun itu harta ibu sendiri, adabnya minta izin kepada apa? Suami. Saya mau sedekah buat si anu dari harta saya sendiri, Mas. Supaya tidak menimbulkan suudzon kepada apa? Suami. Tapi, ya, minta izin nggak berlaku kalau suami ibu pelit bin koret alias bakhil bin medit. Ya. Ibu tahu misalnya suami ibu tuh koret banget, medit banget, bakhil. Maka ibu tidak perlu minta izin dalam menggunakan harta ibu sendiri. Kecuali kalau itu harta suami wajib minta izin. Tapi kalau itu harta ibu sendiri, nggak perlu minta izin saat itu. Tapi kalau ibu tahu suami ibu bukan orang yang koret, bukan orang yang bakhil, orangnya juga dermawan, ya kemudian suami nanya kemana aja dialokasikan, nggak apa-apa, beritahu saja supaya tidak menimbulkan suudzon di hati apa? Suami. Ya. Apabila kita berpapasan dengan ikhwan yang bukan mahram, apakah kita harus mengucapkan salam? Dilihat, kalau mengucapkan salam malah menimbulkan fitnah, jangan. Ibu misalnya melihat ikhwan itu ganteng, mereketeng-teng kayak sekoteng. Iya. Ibu akhirnya mengucapkan assalamualaikum akhi. Aduh, hati-hati ibu. Atau ibu cantik rupawan. Ketika si ikhwan ngelihat ibu langsung halah, kelepek-kelepek gitu. Fitnah. Maka yang seperti jangan. Iya. Karena kaidah usul fikih mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah, menghindari fitnah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Iya. Tapi kalau kita yakin aman dari fitnah dan tidak akan timbul fitnah, ya karena misalnya ibu juga udah lebih tua, apa sudah, ya nenek-nenek lah, ibu ucapkan salam kepada seseorang, assalamualaikum akhi, ya, dan tahu ibu bahwa dia pun tidak akan terfitnah, silahkan, ya. Nah, ini jadi patokannya kira-kira menimbulkan fitnah apa enggak, itu aja. Ustaz, bagaimana cara kita menebus dosa kepada almarhum ibunda kita yang meninggal dalam keadaan kafir, Ustaz? Masya Allah, Bu. Kalau meninggalnya dalam keadaan kafir, kita nggak bisa ngapa-ngapain, Bu, mati kutu. Kita berbuat baik untuk dia, nggak sampai ke dia. Mendoakan ampunan nggak diterima sama Allah. Iya. Namun tetap ibu tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga ibunda. Ya. Berbakti kepada bibi saudari daripada siapa? Ibu tersebut. Jika kita pernah melakukan amalan bercampur ria, kemudian kita sadar dan memperbaikinya, apakah pahala kita terhapus atau balik lagi? Khilaf para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan balik lagi. Iya. Berdasarkan hadis, apabila seorang hamba masuk Islam, maka akan ditulis semua kebaikan-kebaikan dia di masa kafir. Jadi ketika dia masih kafir, dia berbuat kebaikan, membantu orang, bersedekah,
Setelah masuk Islam, semua kebaikan itu ditulis. Paham tidak? Hadisnya sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kalau orang kafir saja, yang waktu masih kafirnya tidak diterima amalnya oleh Allah Azza wa Jalla karena kekafirannya, setelah masuk Islam dikembalikan lagi pahalanya. Ditulis. Demikian pula orang yang ria. Ketika ia beramal karena manusia, setelah itu ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, Allah kembalikan lagi. Iya, dikiaskan dengan yang tadi. Iya. Sebagai tentunya menunjukkan akan luasnya kasih sayang Allah kepada para hamba. Sementara sebagian mengatakan tidak. Dia sudah terhapus, selesai. Iya. Semoga pendapat yang pertama yang paling kuat. Istri bekerja plus suami. Bekerja rezeki 100%, istri tidak bekerja plus suami bekerja rezeki tetap 100%. Jadi istri kerja atau tidak kerja, rezekinya tetap sama. Apa benar itu, Ustaz? Betul. Betul sebetulnya. Kalau Allah tentukan rezeki buat sang suami istri itu yang banyak, walaupun cuma suami yang kerja, tetap dikasih banyak. Iya. Ada suami istri bekerja, istri bekerja, tetap aja kurang. Itu banyak, Bu. Iya. Tadi kemarin Pak Anom cerita, aduh, ini gimana Ustadz, banyak yang datang ke masjid minta tolong. Kenapa? Mereka terjerat hutang piutang online. Suami istri lagi, tuh kan? SIP juga Kang Dadang bilang begitu. Kebanyakan yang terjerat hutang online ternyata ibu-ibu semua. Ya, yakinlah bahwa rezeki itu nggak bakalan kemana-mana. Yakinlah, Bu. Jadi istri nggak boleh bekerja sama sekali nih Ustadz. Boleh, tapi harus memperhatikan batasan apa? Syariat. Apa batasan syariatnya? Misalnya, ya tidak boleh campur baur laki-laki perempuan. Yang kedua apa? Tidak boleh mengorbankan hak-hak suami dan anak-anak demi untuk cari duit. Hak anak, hak istri itu adalah kewajiban, hak suami itu kewajiban istri yang terbesar. Ya setelah hak Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai demi cari duit akhirnya ibu korbankan hak mereka. Sehingga ibu pun berdosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ibu bisa bekerja, dia mencari rezeki tanpa ibu mengurangi bakti kepada orang tua, tetap bisa mendidik anak, silahkan. Tanpa ibu juga harus campur baur dengan laki-laki dan wanita yang laki-laki yang bukan mahram, silahkan. Nih ya. Saya punya teman, dia sama istrinya sama-sama punya lapak di internet, Pak. Ya, sama-sama dagang di internet dan memang istrinya sudah mulai dagang dari semenjak lajang. Semenjak dia masih lajang belum menikah, dia sudah mulai bisnis internetnya dulu, jualan. Sampai sekarang setelah nikah dengan ikhwan tersebut, ternyata penghasilan istri jauh lebih besar daripada penghasilan suami. Tanpa dia harus keluar rumah, tanpa dia harus campur baur dengan laki-laki. Akhirnya dia kalau harus ngambil barang misalnya dengan jumlah yang besar, minta suaminya yang bantu, tolong ambilkan. Dia sekarang jadi importir dari Cina, ya, untuk barang-barang yang dia dagangkan melalui apa? Media sosial, berhasil. Bisa seperti itu, nggak masalah selama tidak mengorbankan hak-hak suami dan anak. Ya. Nah itu Ibu. Saya sudah tidak ada rasa Ustadz sama suami karena pemarah.
perhitungan. Bertahan selama ini karena anak-anak. Boleh nggak saya bercerai, Ustadz? Bertahan takut dosa. Terus gimana cara menyampaikannya ke suami? Bu, suami ibu pemarahnya sampai mukul nggak? Sampai menzolimi ibu nggak, Bu? Karena ada model suami yang pemarah tapi dia nggak sampai menzolimi istri. Ada model suami yang sangat perhitungan karena untuk kebaikan istri supaya nggak boros. Ya. Kadang seorang suami perhitungan banget. Takut si istrinya boros. Tapi kalau perhitungannya sangat peditnya luar biasa, medit, bakhil, sehingga tidak memberikan hak kepada istri sebagaimana mestinya yang harus dia dapatkan, ya silahkan ibu minta cerai. Kalau dia pemarahnya sampai mukul ibu dan menzolimi ibu, silahkan ibu minta cerai. Itu diizinkan dalam syariat. Iya. Nah ini ibu, iya, punya istri yang suami sangat perhitungan. Dilihat sangat perhitungannya untuk kebaikan apa bukan. Iya. Apakah jika seorang istri bersikap baik kepada mertua dalam niat berbakti kepada suami berpahala? Jelas ibu, Masya Allah. Ya, apalagi niatnya sangat mulia untuk menyenangkan hati suami. Ya, maka ibu pun berbuat baik kepada mertua. Itu jelas pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana hukumnya mengupload foto atau video diri atau foto anak dalam media sosial? Lebih baik jangan, ibu. Apalagi ibu kan AWW, perempuan, cewek, fitnahnya berat, Bu. Ngapain sih harus mengupload foto ibu di media sosial? Apa keperluannya? Ibu pengen disebut cantik. Apa keperluannya mengupload foto anak kita biar dipuji orang? Hati-hati loh dengan mata ain itu loh, penyakit ain itu bisa menimpa anak ibu nanti. Iya, nggak usah lah upload itu. Nggak usah pengen kita dikenal di dunia maya sana. Cukuplah Allah yang mengenal kita. Ya, ini memang musibah ibu. Dengan adanya media sosial tuh ngeri. Bu, ya sekarang ini banyak generasi TikTok yang senangnya cuma joget-joget di depan kamera. Ya, bahkan ada seorang ibu bangga kalau anaknya bisa jogetnya mantap banget. La haula wala quwata illa billah. Katanya kalau wanita haram menuntut cerai kepada suami. Terus gimana dong kalau suaminya sulit hijrahnya? Masih suka ketergantungan obat narkoba, masih merokok, nggak mau kerja. Lah kalau memang suaminya begini nggak masalah ibu minta cerai. Iya. Karena itu bisa merusak agama ibu, bisa merusak keturunan ibu. Wah ini bahaya ini. Masih ketergantungan obat narkoba, masih ngerokok, nggak mau kerja. Lah terus, bukankah kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri? Lah terus dia nggak mau kerja. Ya, apa-apanya dipenuhi semua sama orang tuanya. Maka kalau ibu tahu suami ibu itu, Bu, ya, seperti itu, masih ketergantungan narkoba, masih ngerokok, disuruh taubat nggak mau, udahlah Bu. Kita itu rumah tangga tujuannya masuk surga, Bu. Iya, bukan masuk neraka. Ustaz, apa yang harus ana lakukan terhadap mertua ana yang kafir dan mertua ana membenci Islam? Suami anak alhamdulillah mu'alaf 3 tahun ini. Perlihatkan akhlakul karimah kepada dia, Bu.
Buktikan bahwa Islam itu tidak seburuk apa yang dia pikirkan. Ya. Buktikan bahwa Islam itu indah. Akhlak Islam luhur. Ya. Perlihatkan tetap akhlakul karimah kepada mertua seperti itu, supaya dia tahu Islam tidak sejelek apa yang dia pikirkan itu. Bagaimana cara agar tidak terjatuh pada maksiat yang sama, Ustadz? Ya, tentu sebab-sebabnya hindari. Kenapa kita jatuhnya kepada maksiat yang sama? Jatuh lagi kepada maksiat sama. Pada Rasulullah mengatakan, la yuldagul mu'min fi juhrin marrotain. Janganlah seorang mukmin disengat kalajengking dalam satu lubang 2 kali. Di lubang yang sama kena lagi. Jangan sampai seperti itu. Jadi gimana caranya? Kita harus cerdas. Kita itu cerdas jangan cuma pas cari duit, tapi juga kita harus cerdas ketika mencari akhirat. Gimana caranya supaya saya tidak jatuh lagi kepada dosa yang sama? Maka jauhi sebab-sebabnya, Ibu. Kalau sebabnya teman, udahlah, cari teman yang saleh. Kalau sebabnya itu HP, udah tinggalin aja HP-nya lah. Beli aja HP yang jadul, ya, HP Nokia itu ya, HP Nokia pisang itu ya. Nggak masalah, cuma buat SMS sama telepon doang selesai. Daripada kita terus-menerus jatuh kepada dosa, ya. Bagaimana cara menjadi wanita solihat yang bertakwa? Yang pertama, menuntut ilmu Allah. Karena tidak mungkin bisa menjadi wanita solihat kalau tidak menuntut ilmu. Maka seringlah datang ke majlis taklim, artinya rutinkan walaupun cuma seminggu sekali. Yang kedua, banyaklah beramal saleh. Ya, sholat tahajud, puasa sunnah, menjaga puasa, sholat sunnah. Yang ketiga, jaga kemaluan. Jaga kemaluan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti." Apabila wanita salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluan, dan menaati suaminya, akan dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk surga dari pintu surga mana saja, monggo. Ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, Ibu-ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa amalkan ya dalam setiap ilmu yang kita telah kaji. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.